Sahabat-sahabat semua, selamat jumpa di ruang edukasi tani. Saat ini kita sedang berada di kebun jagung, dan kebun jagung ini sebenarnya awalnya adalah kebun cabai keriting petik hijau. Karena masa produksi cabai sudah habis, maka cabai yang kita potong lalu kita tanam dengan jagung. Jenis jagung yang kita tanam ini adalah jagung BC 228 yang disumbang oleh Pemda Kabupaten Bangka Tengah melalui PPL Desa Air Masuk Timur, Mas Ade. Jagung ini diberikan kepada kami untuk dibudidayakan, untuk dikembangkan. Teman-teman, untuk jenis jagung besi 228 ini bagi kami termasuk jenis yang baru, karena selama ini yang kita tanam adalah BC2 lalu jenis pertiwi. Maka pertumbuhan atau perkembangan sampai seberapa kita belum mengetahui yang pasti, tapi melihat dari perkembangan tongkolnya rasanya cukup bagus dan cukup maksimal apabila kita menanam jagung dari bibit BC 228 ini. Anda bisa melihat perkembangan atau kondisi tongkolnya saat ini lumayan panjang, lumayan besar, dan rata-rata 2. Kalau tongkol 2 ini biasanya berasal dari bibit BC 2, tapi untuk yang jenis ini itu dari BC 228. Kami juga cukup puas karena untuk periode kali ini hama tidak terlalu meresahkan, ulat juga tidak terlalu kelihatan, walaupun sebelumnya ada tapi kita atasi dengan menggunakan enduro sehingga hama ulat sudah tidak menjadi kekhawatiran kita. Yang saat ini yang kita menjadi kekhawatiran adalah hama tikus, tapi itu pun sedang kita atasi dengan menggunakan klerat. Teman-teman mungkin punya cerita tentang jagung. Kalau jagung itu kan banyak merek, banyak macam. Yang kami tanam ini seperti yang saya katakan tadi adalah BC 228. Sebelumnya kami tidak terlalu tahu bagaimana karakter jagung ini. Ternyata setelah jagung ini ditanam, tongkol yang keluar tidak hanya 2 atau mungkin juga 3. Ternyata setelah kami amati, kami perhatikan, rupanya jagung BC 228 ini yang kami tanam ini ada yang sampai mengeluarkan tongkol sampai 5 tongkol. Teman-teman melihat ini rata-rata 2, ada juga memang 3, itu biasa. Tapi nanti kita akan lihat pada bagian tertentu di kebun ini, jagung BC 228 ini ada yang sampai 5 tongkol.
teman-teman pasti penasaran, tidak percaya, dan mungkin juga kurang yakin. Maka sekarang kita akan menuju ke lokasi atau tempat di mana jagung bisi 28 ini ada yang mencapai 5 tongkol. Sekarang kita ke tempatnya. Teman-teman mungkin melihat ini ada pipa besar induk yang kami pakai itu 2,5 in, lalu ada selang drip. Ini adalah selang drip dan pipa ketika kita menanam cabai. Tapi peralatan ini, instalasi ini tetap kita pertahankan untuk menjaga kemungkinan kalau musim kemarau tiba dan saat jagung itu sedang berbulir, maka dia butuh air. Kami tidak lagi kesulitan untuk menyiram jagung karena instalasinya sudah ada. Ini instalasi permanen. Nah, ada selang dripnya dan mesinnya ada di sumber air di bawah. Nanti kapan-kapan kami akan menunjukkan di mana tempat beradanya mesin untuk mensuplai air ke areal kebun ini. Areal yang kami gunakan untuk menanam jagung ini cukup luas, sekitar 1 hektar, khusus hanya untuk jagung saja. Teman-teman, inilah jagung bisi 228 yang tongkolnya sampai 5. Untuk sementara kita baru melihat 3 tongkol yang sudah berbentuk, 2 tongkol bawah dengan yang nomor 2 belum. Jadi ini 5 tongkol yang kita maksud tadi itu tongkol pertama, tongkol kedua, tongkol ketiga, tongkol keempat, tongkol kelima. Karena jagung ini masih dalam proses menjadi, kita harapkan kelima-limanya ini bisa menjadi. Kalau dari pengamatan sementara sih 3 tongkol ini pasti sudah jadi. Yang tongkol nomor 2 dari bawah ini sudah mulai berbentuk. Nomor 1 kita harapkan jadi, tapi kalaupun tak jadi pun apa, tapi bahwa sampai mengeluarkan 5 tongkol ini yang menjadi satu keistimewaan dari jagung bisi 228. Ini tongkol pertama, tongkol kedua, ini tongkol ketiga, tongkol keempat, dan tongkol kelima. Mungkin teman-teman bertanya bagaimana proses pemupukan atau proses pengolahan. Kita seperti biasa menyiapkan lahannya, lalu menanam, dan pupuk dasar yang kita gunakan adalah pupuk dasar yang tersisa dari cabai. Dari awal sampai saat ini kita baru 2 kali memupuk jagung ini. Pupuk dasarnya itu campuran dari kotoran ayam dan pupuk dasar kimia, diantaranya urea. Dan sejak kita tanam jagung sampai saat ini baru 2 kali kita mupuk, kita menggunakan pupuk urea dan KCL. Sepengetahuan saya
dari seluas lahan jagung ini kita baru menggunakan 7 karung pupuk dasar atau 7 karung pupuk dari awal sampai saat ini. Demikian teman-teman, kisah kami tentang jagung BC 228 di areal kebun Paulus Chen Ongi. Mari kita terus berinovasi, mari kita terus berusaha, dan mari kita terus mencari solusi, mencari cara sehingga usaha kita tetap berjalan baik, berjalan lancar, dan lebih dari itu agar memberikan hasil yang memuaskan untuk kita dan untuk kebutuhan masyarakat umumnya. Sampai jumpa pada ruang edukasi tani edisi yang akan datang.